Jadi buka bajunya. Dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sapri Agustin. Kebetulan kami juga sudah ketemu dengan narasumber yang sangat berharga, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, dan senior saya di S2-nya nih, agribisnis. Ya. Beda 4 tahun nih Ibu ini. Ibu siapa Bu? Ibu Lina ya. Ini juga didampingi oleh mantan pacarnya ya? Iya. Profesor Rudi, juga dosen saya di S2 Bu. Kebetulan ini saya ingin menindaklanjuti bincang-bincang dampak pengembangan unsur baru terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Ini salah satunya yang perlu kali juga ini ada informasi bahwa Fakultas Pertanian mengembangkan kelor Bu ya. Itu bagaimana Bu ini programnya tentang kelor ini? Iya. Dulunya perintisannya ya sudah dirintis ini sejak rektornya masih dipegang oleh Pak Rudi. Ya, karena kebetulan ada alumni yang menekuni perkeloran, itu adalah Pak Didi Krisnandi. Beliau alumni di tahun 89, sudah berhasil mengumpulkan kelor. Kemudian sebagai bentuk terima kasih kepada alma mater, beliau kemudian menjalin kerjasama dengan Universitas Siliwangi melalui Fakultas Pertanian untuk mengembangkan tanaman kelor ini di Universitas Siliwangi. Sekarang beliau di mana Bu? Apanya? Itu dikembangkannya beliau. Dulu di Blora. Di daerah mana? Di Pak Dudi itu banyak, ada di Blora, sekarang buka lagi yang baru di Bali, kemudian juga di Palu. Sudah sudah ekspor katanya Bu ya? Sudah ekspor ya. Oleh karena itu ada syarat-syarat tertentu dari produk kelor yang dihasilkan itu harus bebas bahan kimia. Jadi bebas kimia, pupuknya juga harus organik. Ya, betul. Makanya di sabun kelor ini ada ternaknya. Jadi ternak ini nanti sebagai pemasok untuk kebutuhan unsur hara tanaman kelornya. Jadi betul-betul dikembangkan secara organik melalui pertanian terintegrasi. Terus rencana berapa hektar? Ini sebetulnya 1,5 hektar, ada sekitar 10.000 tanaman kelor. Udah menghasilkan? Udah. Ya, tapi baru klaster daun saja. Sebetulnya bisa ada klaster bunga, juga bisa ada klaster biji yang sekarang dikembangkan di Fakultas Pertanian. Ini adalah klaster Jadi di samping kalau juga diekspor juga Ibu mengembangkan bijinya. Kalau bibit untuk sementara enggak, karena kita tidak memiliki tanaman yang kalau biji kan itu dihasilkannya dari tanaman kelor yang memang sudah berumur lama. Jadi untuk kebutuhan bijinya masih dipasok dari Pak Dudi. Ini masih juga ikut belajar di sini atau bagaimana Bu? Ya, ini ada di lokasi sekalian ini. Ya. Jadi ini dijadikan juga selain sebagai tadi untuk pengembangan tanaman kelor, juga dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ikut serta untuk belajar terkait dengan tanaman kelor, mulai dari persemaiannya, kemudian juga pengembangan ke tanaman kelor. Masyarakat sekitar barangkali ada yang terlibat ya Bu? Ya, karena untuk proses pengolahannya itu kan ada proses pemerikan, kemudian dari proses pemerikan ada yang disebut dengan proses pelorotan. Nah, pelorotan ini mengambil atau merekrut dari masyarakat sekitar. Sulitnya membuat pilihan itu. Jadi ada yang disebut dengan pemberdayaan masyarakatnya. Di samping kelor di sini apa saja Bu? Pengembangan oleh Fakultas Pertanian. Yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian sebetulnya punya pusat inkubator agribisnis di sini. Ada yang sekarang masih dipertahankan itu untuk tanaman hias. Tanaman hias sudah ada rental tanamannya, sudah ada juga menyediakan jasa untuk landscapingnya, untuk kegiatan seminar, workshop ataupun kegiatan wisuda dan lainnya. Terus masalah pasar, karena ada alumni yang mengembangkan pasar, ada masalah ya? Pasar pasar untuk kelor. Kalau di kelor enggak, justru sekarang
kelor yang dikembangkan di Fakultas Pertanian ini sudah diakui menghasilkan kualitas yang bagus, sehingga Pak Budi itu kalau ada permintaan atau pemesanan, beliau itu menunjuk supaya berkunjung ke Fakultas Pertanian. Alhamdulillah. Ya, kita sudah ada tamu diantaranya dari mahasiswa S3 untuk Fakultas Kedokteran Gigi. Beliau mengambil bahan baku kelornya untuk pembuatan obat untuk penelitian S3-nya di pengobatan gigi. Kemudian kemarin baru ada tamu dari Universitas Veteran Jakarta juga berkunjung ke sini terkait dengan tanaman kelor dikembangkan di Biomedi. Mereka mengembangkan kelor tapi kekurangan bahan baku, jadi bahan bakunya Jadi untuk pertanyaan yang diketahui wajibnya Ibu itu apa manfaat ini untuk apa saja yang berdasarkan yang datang ke sini. mereka itu akan mengembangkan untuk penelitian terkait biomedis. Kalau kemarin dari UPN, kalau yang dari UI itu untuk obat yang berkaitan dengan gigi. Untuk ibu sendiri menjelaskan itu tidak terlalu memiliki Tadi dari kompetensi bilang yang untuk gigi ya, ya, bagus. Jadi untuk banyak gigi. manfaatnya. Ya. Kan untuk Kemudian juga untuk stunting, karena Stunting, kandungan ya. gizi yang ada di kelor ini memiliki kalau anak-anak gizi sejak yang kecil lengkap. dikasih daun kelor itu ya, Iya. di airnya di apa dilalap lah. Ya, ya, termasuk juga yang untuk kita yang berusia lanjut. Kalau saya Bisa satu akan minggu di- satu kali Pak. Jadi ya. godok sekitar 15 menit, 3 gelas di 1 gelas ya diminum. Iya. Alhamdulillah. Karena di sekitar rumah saya juga ada yang Iya. nanam Pak. Iya. Karena ini manfaatnya ya. Ya, Jadi saya juga tertarik karena ini sudah di media sosial sudah banyak Banyak, yang mengembangkan ini Iya. karena khasiatnya ada 9 untuk pengobatan barangkali. Ginjal, gula katanya, betul, betul. kolesterol dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau saya dengan dimakan dengan daunnya Pak, nggak diminum airnya saja. Gitu. Iya. Terus- Kalau Fakultas Pertanian, karena sekarang ada program studi TPHP, jadi sebetulnya bisa berkolaborasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di TPHP menggunakan bahan baku kelor untuk berbagai produk olahan makanan, TPHP itu apa ya? teknologi pangan dan pengolahan hasil pertanian. Alhamdulillah, karena sekarang isu yang sangat gencar sekarang bagaimana dunia ini dan ketahanan pangan Bu ya. Ya. Mudah-mudahan kami juga bisa bincang-bincang yang bisa Dek ngambil apa tentang tadi pangan. Barangkali ini sangat bermanfaat untuk mencapai Indonesia Emas 2045 barangkali. Amin, mudah-mudahan. Ya, ya mudah-mudahan. Juga Karena- dijadikan sebagai tempat pengabdian pada masyarakat. Ini juga. Masyarakat sekitar sini diundang gitu kan, karena ternyata Taman Sari termasuk ke dalam daerah yang banyak mengalami kasus stunting. Stunting. Ya, diantaranya adalah upayanya dengan banyak mengkonsumsi. Waktu kecil kita Pak kalau mau sepak bola supaya kuat kaki ya dibalur sama kelor. Iya, tadi ada masalah masalahnya itu orang Sunda itu atau orang Jawa itu bahwa tanaman kelor itu adalah mengandung mistis. Mistis. Ya, jadi kalau yang sudah punya ilmu-ilmu apa gitu, Dibilang, takut ya lewat takut. sini juga gitu. Orang juga ada yang tidak mau. Ada aja ya. Iya, jadi agak tersendat. Padahal kita tahu bahwa tanaman kelor ini nutrisinya luar biasa. Kalau nutrisinya sudah itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu. Kita cuma memakan terus gitu. Ibu di samping ini apa ada jurusan apa saja di fakultas? Ada agroteknologi, agrobisnis, dengan ada TPHP. Ada juga prodi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih ini. Karena kata Pak Wakarek ya, Pak siapa yang kemarin bincang-bincang? Bahwa Wakil rektor. Ya Wakil Rektor, Pak Gumilar, Pak Gumilar, ya orang dua. Masya Allah semakin banyak di luar Jawa. Karena dengan kuliah di Unsil ini banyak pesantren, banyak orang tua yang ingin menyekolahkan di Tasikmalaya, terus di Unsil sambil kuliah sambil pesantren. Nah, maka di sini juga kata tokoh masyarakat Pak Haji Wawan sudah ada 5 pesantren menyiapkan untuk pengembangannya. Jadi itu perlu perhatian pemerintah barangkali supaya kobong-kobongnya ditambah katanya supaya Unsi bisa menambah daya tarik sehingga lebih murah mereka kos di sekitar ini. Kalau di kobong ini kan lebih murah ya, juga tambah ilmu. Itu apa yang perlu dikembangkan selain kelor Bu yang Ibu rencana ke depan? Ini sayuran sekarang sedang dicoba, jadi melibatkan mahasiswa
mahasiswa juga di sela-sela waktu senangnya mereka melaksanakan usaha budidaya tanaman hortikulturalnya. Ini kebetulan tanamannya tidak ada, baru kemarin Boleh dipanen. dipanen. Oh, ya. Ya. Dan juga kan karena hujan ya, perlu ada Ya, ada, ya. penyiraman Ya, sudah dibuat sumurnya, kemudian baru kemarin itu melakukan proses penggalian supaya bisa lebih dalam. Oh, Ya. jadi dia belajar di sini tentang pertanian langsung dipraktikkan. Ya, Oh, langsung enak. dipraktekkan. Kan ini luasnya ada 30 hektar. Ya. Masih banyak lahan ya, Bu, ya. Ya. Tapi kemarin saya bincang-bincang masyarakat, alhamdulillah kata Unsir sudah ada perjanjian selama belum dipakai oleh Ya, Unsir, oleh Unsir. bisa dimanfaatkan oleh penjualnya dan hasilnya dikelola mereka. Ya, alhamdulillah ini Unsir sangat bagus sekali karena ada perjanjian supaya selesai sebelum dibangun katanya bisa apa lagi Sebelumnya membuat oleh Unsir sendiri itu. ya dipakai lagi. Itu barangkali dari Profesor tambahan. Nah, kalau ingin melihat proses ya, kan ini kita baru bisa bikin untuk teh kelor. Nah, bagaimana proses pengeringannya itu barangkali ada di lab. Di Di sini. Ya, produksi. bisa Ada dilihat proses ya, pengeringannya. Enggak sembarangan, itu bukan dikeringkan dengan sinar matahari. Oh, bukan. Iya, jadi ini nanti ada prosesnya kering juga, harus daunnya tetap hijau. Bisa dilihat sekarang nggak? Bisa, Ya. bisa. Ini yang itu. Yang kita lanjutkan Ya, aja. jangan lihat. Ya, ada cara-cara tertentu teknik supaya kandungan nutrisi dalam daun-daun itu tidak hilang. Tidak hilang. Termasuk juga untuk dimasak, untuk masakan yang berasal dari daun kelor. Itu mesinnya mahal juga, Pak. Ya, Itu kebetulan saya dapat bantuan dari Pak Didi punya Oh, 10 iya. unit, Oh ya. tapi baru pakainya dipakainya tiga. satu ya, baru dirakit 3. Ya baru dirakit 3. Ya. Dihibah dari Kepada alumni ya. Pak Dudi ya. Bagus ya, orang-orang lebih maju ya. Ya, termasuk juga Jadi kita cinta punya alamat ya, Pak. ya, kita juga menggunakan ya mesin-mesin yang lebih bagus sebetulnya itu yang ada di lab tadinya untuk keperluan pengeringan benih segala macam gitu kan untuk benih ya. Ya. Nah, tapi bisa digunakan juga untuk pengeringan ini dan memang ternyata hasilnya bagus lah gitu. Sesuai dengan standar yang mereka. Dan makanya ya dari Pak sendiri bahwa kualitas dia itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang punyanya dia Di daerah lain ya. Mungkin tanah atau udara atau apa ya? mungkin dari prosesnya juga. Proses itu juga ya. Apalagi ini dikembangkan oleh mahasiswa langsung, Bu ya. Binaan Ibu sekali. Ya, ada berapa mahasiswa Bu di Fakultas Pertanian? Sekitar 1.200 ya. Ini terus ya. Alhamdulillah rata-rata 400 kalau Iya. jurusan. Ya, Ya. alhamdulillah. Ada alumni yang sudah maju lagi, Bu, barangkali Ibu ingat? Yang di Dari pemerintahan, Fakultas Pertanian, di pemerintahan, di kementerian atau di ada di swasta. kementerian. Kementerian ada kan sudah jadi eselon 2. Oh, ada. Jadi direktur. Oh, alhamdulillah ya. Direktur apa ya? Pembenihan. Pembenihan. Ini Ya, di lulusan pembenihan. lulusan juga. Orang Tasik. Orang Tasik ya, Gunawan tuh orang Tasik orang mana itu. Iya. Saya alumni. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ya, banyak alumni yang lebih maju di situ. Kemudian bisa lebih maju lagi. Ini Karena dampak dari Unsir ini PAD juga meningkat dengan ekonomi yang sangat baik. Ya, kita lihat di lab supaya lebih lengkap informasinya barangkali Ya. di sini Silakan. cukup ya. Tutup aja dulu. Jumpa lagi Pak ya. Ya. Nyambung yang kemarin pertama juga belum dimasukkan yang sekarang langsung ke sini karena ada aja. Ini apa yang sedang diajarkan sekarang Pak? Jadi sekarang ini mata kuliah lapangan sebenarnya Alhamdulillah ya. di kelas, tapi supaya suasananya berbeda dengan yang lain, saya bawa kelasnya di sini, tapi tidak menghilangkan esensi pembelajaran, tetap tersampaikan. Tapi di sini punya ada banyak manfaat lah, sambil lihat tanaman, sambil praktek, sambil permainan-permainan, ya udara segar. Dan di sini saya bebaskan untuk bawa minum dan makanan. Tapi kuliahnya serius, santai tapi serius. Terus hasil daripada pengalaman ngajar di kelas dengan sini mereka enjoy di mana Pak? Sebetulnya saya memberikan dua opsi ya Pak, membebaskan supaya mereka juga tidak tertekan gitu kan. Apakah dua pilihan itu mau di kelas atau di lapangan? Ternyata mayoritas ingin di lapangan, dan belajar seperti ini, merasakan ya alam, juga tidak terlalu stres lah. Dan
belajar juga saya lebih mengaktifkan kemampuan pribadi dari masing-masing mahasiswa supaya tereksplorasi kemampuan mereka. Jadi Dengan Pak Ade sebagai dosen memberi keleluasaan milih di ruangan atau di lapangan ini. Iya, dan ternyata Ini mau ditanya seorang nih. Dek, boleh enak di ruangan atau di lapangan begini belajarnya? Di lapangan. Di lapangan ya. Jadi lebih fresh lagi ya. Ya. Terus ini dialog bebas juga. Hebat. Kalau di ruangan kan kita agak kaku ya. Kalau di sini enak. Terus yang lainnya bagaimana nih? Di lapangan Pak. Lapangan tuh kan enak, bagus nih. Jadi ini metode yang sangat bagus supaya ini saya juga alumni Unsil dari master MP ya. Adik kelas ibu. Ya ya. Ini ada berapa orang Pak ini? Ini 33 orang Jurusan? yang hadir hari ini. Jurusan pertanian, agribisnis, Pertanian. jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. Ya, mudah-mudahan nih karena isu global sekarang pangan sangat diperlukan oleh dunia ya. Apalagi Indonesia sangat sekali. Mudah-mudahan ini sebagai penyedia pangan dunia nanti. Jadi Super food, pengusaha, jadi pejabat yang senang pangan kan supaya kita sejahtera. Sukses ya. Nama siapa nih? Rizka. Dek. Tuh Pak Agung, mudah-mudahan Gung ya. Amin. Jadi ada yang jadi pejabat kementerian dan sebagainya dan pengusaha yang besar. Ini anak buah Pak Den. Didikan Pak Den. Insyaallah. Ya. Terus yang ada di sini tanaman apa saja? Fokus utama Samping kita kelor ya. kelor Pak. Fokus utama kita. Tapi kita mencoba tanaman yang lain khususnya sayuran dan tanaman pangan di kolaborasi atau diversifikasi Pak. Jadi untuk yang sebelah sana sudah diversifikasi tanaman, di atasnya udah tumbuh tanaman kelor, di bawahnya tanaman kacang-kacangan Pak. Ah, ini ada gedung bagus untuk apa nih Pak Den? Kalau yang ini rencana kita untuk membuat pabrik Pak. Beri Pabrik kelor. Kelor. Jadi nanti prosedurnya alur barang dan alur orang ini diatur Pak. sesuai Jadi, dengan desain. Ya sesuai dengan desainnya. Ini ada tempat dari mulai pelorotan, nanti ada khusus tempatnya sampai ke pencucian, penirisan, sampai ke tempat pengeringan dan proses produksi sampai ke pengemasan. Sekarang saya mau lihat ke lapangan. Enggak, Pak. Makanya deh, Untuk sementara produksinya untuk pengeringan masih di Di lab. sana, ya. Untuk ke depan nanti akan di sini. Ibu, nyambung lagi Bu. Ini masalah udah sampai ini Pak. Ini dari fakultas atau dari IPA atau dari ini gedung ini? Dananya Dananya dari mana Pak? Universitas ya? Iya. Saya kira berketimbang sama dengan musik. Ini yang dikembangkan oleh Unsil juga ya, alhamdulillah ya. Yang di itu sama Bapak sejak awal ya? Masih Bapak dulu? Iya. Sampai sekarang? Jadi dulu termasuk ini kan untuk pabrik yang Iya. di belakang. Pabrik itu dulu kan mau dibangun oleh Pak Budi ya. Nah, tapi karena mungkin situasi ekonominya kurang bagus, jadi baru sampai ke fondasi ya. Nah, kemudian saya melanjutkan ya atas izin dari Pak Rektor gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini dalam rangka 1-2 bulan ini sudah selesai. Jadi nanti pabriknya bisa jalan ini gitu kan. Nanti mesin-mesin yang ada di lab dipindahkan di sini semua. Supaya prosesnya. Nah, ini contoh-contoh itu untuk kemasannya. Ya, untuk teh. Ya. Oh ini. Ini contoh Siliwangi Moringa. Jadi teh Ya. Moringa teh kelor Ya, ya. makanya nanti di lab bisa lihat itu Bisa lihat. bagaimana nanti prosesnya supaya bisa dimasukkan di sini. Nah, selama ini yang dipasarkan dibawa ke Padudi atau khusus ada Unsil? Unsil ada tapi baru terbatas karena kita kan baru izinnya juga baru itu, nanti mah ya tergantung Padudi mau gimana gitu kan. Kalau Izin dagang segala macam. ya izin dagang segala macam. Udah bagus nih. Jadi dia bisa kuliah sambil belajar bisnis masih saat ini. Ya. Ini udah lulus Unsil. Baru Ada lulus. pengalaman. Sudah lulus. Baru lulus. Iya. Ada dampak yang lebih mendalam dengan situasi dengan ada bisnis begini, ada pengalaman. Ada. Alhamdulillah. Udah tutup dulu. Ini kebetulan kami juga merasakan hasil dari Unsil ini ya.
tentang daun kelor ini. Ini tehnya sudah digodok dan sekarang mau diminum. Sudah diproses ini teh Diproses. teh itu yang sudah dikeringkan. Ya, ya. Teh Teh celup. celup ini, ya, teh celup ya. Ya teh celup ya. Ini saya akan merasakan ya dengan Ibu Dekan langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Segar. Alhamdulillah kalau kelor itu enggak pahit, Bu. Tapi manis. Manis dan agak asam sedikit, tapi enak lah itu kalau kelor. Mudah-mudahan ini Yang penting nutrisinya. kalau saya dengan daunnya kalau dimakan itu. Kalau di rumah itu, kalau Ya. makan itu dengan daunnya dimakan. Alhamdulillah, saya sangat bangga bisa minum bersama Profesor Rudi dan Ibu Dekan, bersama-sama minum teh kelor. Mudah-mudahan sehat. Ya, jangan daun langsung air terus dipanaskan. Tapi harus Saya di rumah salah proses. Itu saya ambil daun dari kebun, langsung digodok, dan sudah masak saya keringin sedikit baru minum. Seharusnya kata Profesor Rudi, itu air digodok dulu, masak dulu, udah matang baru daun-daunnya dimasukkan, baru minum. Nah, ini sangat baik pencerahan dari Pak Profesor Rudi supaya kita salah memproses atau salah memasak. Karena kalau salah memasak, nutrisinya akan hilang, akan sedikit hilang. Ya. Ini udah ada penjelasan dari Profesor Rudi. Yang baik itu adalah godok air dulu, udah matang baru dimasukkan kelor, udah gitu baru diminum. Ya siapa? Ini kami sudah ada penjelasan dari mulai proses pencucian yang akan dijelaskan oleh siapa? Yulian. Bagaimana Pak ini proses pencucian di sini? Ya, setelah daun kelor dipanen dari kebunnya langsung dibawa ke sini. Tahap pertama adalah tahap pencucian dari daun tersebut. Nanti daun kelor tersebut dimasukkan ke dalam ember sini dan diisi dengan air. Lalu dikucek-kucek, dibersihkan sampai bersih dan tidak ada kotoran atau benda lain yang menempel. Setelah dicuci baru disaring. Masuk ke sini. Dimasukkan ke sini Pak. Ya. Setelah dicuci bersih, dimasukkan ke dalam alat pesaring ini. Nah, mesin ini adalah untuk meniriskan Mbak, bisa meniriskan air ataupun meniriskan minyak supaya Ganting lagi. ya. Dan kotorannya juga akan terlihat. Ya. Cara kerja alat mesin ini adalah dengan memanfaatkan daya sentrifugal. Dengan mesin yang diputar, nanti air-airnya itu akan keluar dan terbuang di arah ini ke sini. Nanti ditanggung pakai BM baskom Pak untuk menampung air dari daun tersebut. Ya, Masih manfaat gitu. ya masih manfaat air tersebut karena mengandung sisa-sisa dari daun kelor, bisa digunakan untuk pupuk organik cair. Oh, bisa gitu. Ya, Kalau enggak ada makan untuk pupuk ya, organik. pupuk, ya, pupuk. Nah, setelah kering ya Pak, nanti dimasukkan ke dalam ini. Nah, Sudah clear warnanya, airnya masukkan ke sini. ya diratakan ya, sesuai takarannya masing-masing itu kita dirata-ratain, lalu dimasukkan ke dalam oven. Ini bukan dari matahari di sini. Bukan, Oh, bukan matahari. ya. Ovennya di sini. Oh, di sini Pak. Ada satu oven bisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 apa ini namanya? Loyang. 9 loyang. Itu kalau di kilogram berapa kilo rata-rata? 1 kilo itu bisa 4 ini Pak, 4 loyang. Nah, jadi 1, 2, 9 berarti Jadi satu loyang setengah 4. ya, Seperempat. Kilogram. kilogram ya. Ini dikeringkan ada berapa menit? Dikeringkan selama 24 jam Pak. Dengan
suhu yang sudah teratur. Ya, Yang terlalu panas ya. Berapa derajat? suhunya itu antara 35 sampai 38 derajat Celcius ya. Selama 24 jam. 24 jam. Kering dihasilkan kayak dijemur dia. Iya. Nah, ini hasilnya. Ah ini Pak, kering sudah di open ini. Setelah kering ini terus Nah, setelah kering ini bisa diolah menjadi turunannya bisa jadi tepung gitu kan, atau langsung begini dipakai teh pakai satu bungkus teh gitu ya. nanti ada Oh ini sudah teh sama ini. Nah ini nanti dibungkus itu berapa gram? 2 gram 2 gram. 2 gram ya. Oh alhamdulillah. Nanti ada. Secara ekonomi bagaimana? Dari proses awal sampai ke pasar ada nilai tambah? Iya, ada. Untuk sementara dijual satu bal ini 1 kilo ya Pak. Lagi 1 kilo ya? Iya, 1 kilo ke Solo Pak, ke Kang Budi. Jadi diambil sama Kang Budi. Kira-kira harganya berapa? Satu kilo ini 100.000. 100.000, wah cukup lumayan. Itu kalau satu pohon yang besar itu bisa berapa kilo ya? Satu pohon yang besar tadi kalau tumbuh. Itu kalau dipanen ada berapa kilo? Untuk sekarang sih kebun yang sekarang belum maksimal ya Pak. Jadi masih tahap perawatan, masih ini pembaruan gitu Pak. Oh ya, yang lama sudah dipangkat, tidak ada bisa. Jadi belum ada di micro gitu Pak. Di kota. Tidak sendiri ya. Itu perlu waktu ditanam, perlu tetap disiram supaya tumbuh atau campur saja itu bisa juga. Untuk perawatannya harus dirawat seminggu rupa ya Pak. Disiram ya, terus pemupukannya juga ya Pak. Karena kalau misalnya tanaman kelnya tidak disiram atau kekeringan, berarti daun-daunnya itu bakal kuning. Jadi hijau ya maksudnya, harusnya hijau, memang hijau semua. Pada hasil Karena ada pengalaman jadi bisa dikatakan sesuai dengan apa standar tersebut ada. Kalau kayak itu berapa gram gitu Pak? ini Unsil bekerja sama ya Pak sama Moringa. Yang nah ini Pak 40 gram untuk saset. 40 gram bisa. Nah ini 40 gram bisa sih. yang tepungnya Ini Pak. Tidak setahun juga enggak ya, cuma 40 gram. Ya. Nah ini contoh yang ditepungkan. Kalau jadi daun, tepung kan ini Ditepungkan ya. Ada proses pengepungan yang sesuai prosedur. Jadi tinggal disedot saja, diminum gitu. Boleh diseduh atau bisa dijadikan bahan campuran makanan Pak. Oh, Bisa buko kelor, puding kelor, atau makan apa aja, kue kelor gitu bisa Pak. Nah, salah satu contohnya ini Pak, hasil dari kelompok tani KWT kalau nggak salah. Kelor dijadikan brownies Pak. Bisa di langsung jual ya. Ada yang ini juga yang dicampur dengan bahan-bahan Awalnya alami yang ada lain. ginger, ada original apa ginger itu? Jahe. Jahe ya. Ini telur ditambah jahe lebih enak sekali. Apalagi dengan madunya. Dengan madu lagi lagi. Suka ada nih Pak orang yang nggak suka teh gitu. Nah boleh pakai madu. Iya. Jadi rasa teh itu agak berkurang itu. Terus semua orang. kalau masyarakat mau mengetahui sini boleh juga ya. Boleh Pak. Boleh. Kalau masyarakat yang ingin mengetahui tentang proses kelor lebih lengkap lagi, di Unsil sudah siap. Mereka melayani dengan baik. Siapapun saja yang bisa datang ke sini akan dilayani oleh Pak siapa? William. Pak William ya, yang mengelola Fakultas Pertanian tentang proses kelor dengan Pak ini. Itu barangkali sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pertanian. Oh, ini Fakultas Di Pertanian. jurusan apa yang diambil? Jurusan Agroteknologi. Nama siapa? Nama Tamata Sukma Putri. Dari Agroteknologi 2022. asalnya dari mana? Asal dari Cimeang. Oh sini yang kos di sini atau Di Kos. ya, fokus di sini? Nggak di Dugdad. Enggak. Senang nggak kuliah di
Senang. Cita-cita menjadi apa nanti? Cita-cita jadi insinyur pertanian. Pertanian. Ya. Mau usaha apa? Mau usaha yang ada yang udah dipelajari di sini, jadi Iya. bisa diterapkan nanti pas kerja itu. Jadi contohnya bisa usaha pertanian apa misalnya? Misalnya di Pengusaha. pupuk gitu. Pupuk ya, jadi ingin membantu masyarakat supaya murah Iya. dan bisa nanam juga ya. Hmm. Iya. Sukses ya. Ya, Nanti ke depan kan ini isu global bahwa kita harus kuat, harus mampu Indonesia pangannya dengan impor bahkan harus ekspor. Sukses ya. Siapa namanya? Mata. Sukses matanya. Iya. Mudah-mudahan usil Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Bu, assalamualaikum.